Kondisi memprihatinkan ketika tim kamera bidik mendekati gedung Rumah Sakit Pratama di Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Diresmikan lebih dari 2 tahun lalu dengan biaya mencapai 44,95 miliar rupiah, fasilitas kesehatan ini justru tak pernah beroperasi. Bangunan terbengkalai, sementara kasus dugaan korupsi yang menyertainya kini seolah tenggelam tanpa kejelasan perkembangan. Berikut laporan selengkapnya. Saat tim kamera bidik melakukan pantauan langsung ke lokasi pada Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026, kondisi gedung Rumah Sakit Pratama Wewiku sangat memprihatinkan. Pagar pembatas seluruh area sudah hilang. Halaman depan, sisi kiri, kanan hingga bagian belakang gedung dipenuhi tumbuhan liar dan semak belukar, seolah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, tepat di belakang kantor Kecamatan Wewiku. Kondisi semakin mengkhawatirkan pada bangunan penunjang. Ruang penyimpanan mesin pembangkit listrik dan peralatan pengisap air mengalami kerusakan parah, pintu sudah hancur, sejumlah pompa air tampak rusak, bahkan kabel-kabel penting banyak yang hilang. Pada gedung utama, plafon di beberapa bagian sudah berlubang dan rusak, diduga karena sering terkena air hujan. Semak belukar bahkan tumbuh hingga menyentuh dinding gedung. Sayangnya, tim tidak dapat memeriksa kondisi bagian dalam karena seluruh pintu akses terkunci rapat. Perlu diketahui, gedung ini diresmikan pada tanggal 13 Juni tahun 2024 oleh mantan Bupati Malaka, Simon Nahak. Pembangunannya menggunakan dana alokasi khusus APBN tahun anggaran 2023 senilai 44,95 miliar rupiah, dengan kontraktor pelaksana PT Multimedika Raya. Sejak awal pelaksanaan, proyek ini sudah diwarnai masalah, mulai dari pemindahan lokasi pembangunan hingga dugaan pelanggaran hukum. Langkah penegakan hukum resmi diumumkan pada September tahun 2025, namun hingga kini kasus tersebut mandek tanpa kejelasan. Padahal saat itu sudah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi, penggeledahan di wilayah Malaka hingga Jakarta, pemblokiran rekening milik pejabat pembuat komitmen Yovita BT Roman, mantan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Sri Karo Ulina, serta jajaran PT Multimedika Raya. Sejumlah dokumen dan aset terkait juga sudah disita penyidik. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tahap persidangan, belum ada pemanggilan ulang terhadap tersangka utama, dan nasib miliaran rupiah dana rakyat yang terlibat masih menjadi misteri besar. Kekhawatiran pun melanda masyarakat. Dana 44,95 miliar rupiah bukan jumlah kecil, itu adalah uang hasil pajak dan kontribusi rakyat yang disiapkan khusus untuk pelayanan kesehatan warga pedesaan Malaka. Lambannya penanganan kasus ini memicu dugaan adanya persekongkolan atau kolusi yang melindungi pihak bertanggung jawab. Dalam penyelidikan awal juga terungkap sejumlah celah pelanggaran serius. Pertama, PT Multimedika Raya diduga tidak memiliki sertifikat badan usaha konstruksi yang merupakan syarat wajib pelaksanaan proyek. Kedua, terindikasi kenaikan harga tanah sebesar 2 miliar rupiah dan biaya drainase 900 juta rupiah yang tidak sesuai aturan, serta pelanggaran standar teknis lain. Ketiga, laporan kemajuan proyek dinyatakan selesai 100% dan dana hampir dicairkan seluruhnya, padahal kondisi fisik bangunan belum memenuhi standar kelayakan. Dan keempat, proses pemindahan lokasi dan penunjukan kontraktor dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur. Jika Kejaksaan Tinggi NTT terus lambat dalam menangani kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan terkikis sepenuhnya. Kasus ini bukan hanya soal bangunan yang tidak terpakai, melainkan soal tanggung jawab pengelolaan uang rakyat dan keadilan bagi seluruh warga Malaka. Tim kamera bidik akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dari Kabupaten Malaka, Ferdi Bria melaporkan. Di ujung batas negeri, suara tak boleh terhenti. Langkah kami terus berdiri, membawa fakta bukan ilusi. Dari desa sampai kota, cerita rakyat kami jaga. Apa
tapi denyut hidup masyarakatnya. Bidik Nusa Tenggara mewakili suara rakyat di wilayah perbatasan. Bidik Nusa Tenggara menghadirkan berita autentik dari Malaka NTT untuk Indonesia. Tak gentar diterpa badai, kebenaran tetap kami raih. Timur bersuara tak terpinggirkan, kini didengar seantero